Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Alfandi. Di mata kuliah metodologi penelitian ini saya akan presentasikan sebuah jurnal berjudul Discovery Cell, Status Buying and Industrial Investigation of Entrepreneurial Technology in Science Decision. Di sini terdapat atribut teknologi dan keputusan pengusaha terhadap lisensi. Selanjutnya ini adalah model konseptualnya. Di sini terdapat atribut teknologinya dan menghasilkan hipotesis-hipotesis. Ada 5 hipotesis. Atribut teknologi yang pertama adalah prototype maturity atau kematangan prototype. Atribut teknologi pertama yang kami pertimbangkan adalah kematangan prototype. Kematangan prototype mengacu pada tingkat perkembangan teknologi dan berkisar dari prototipe siap pasar hingga bukti konsep yang baru lahir. Kematangan prototipe itu sangat penting karena memberikan informasi kepada pengusaha tentang jangka waktu yang diperlukan secara efektif untuk mengembangkan produk sehingga siap dipasarkan. Yang kedua ada segment clarity atau kejelasan pasar. Atribut teknologi kedua yang dipertimbangkan adalah kejelasan segmen. Kejelasan segmen mencerminkan sejauh mana terdapat basis pengguna teknologi yang teridentifikasi dengan jelas. Lebih jauh lagi, terdapat target pasar yang diukur dan kondusif untuk memperkirakan permintaan. Selanjutnya adalah regulatory hurdles atau kendala regulasi. Atribut teknologi yang ketiga adalah hambatan regulasi. Atribut ini mengacu pada jumlah dan cakupan regulasi yang berlaku pada teknologi tertentu. Kendala regulasi mencakup berbagai pertimbangan, mulai dari masalah ketenagakerjaan hingga masalah lingkungan. Konsep ini juga merangkum biaya mematuhi peraturan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mematuhi peraturan, dan ekspektasi keseluruhan atas kemampuan dan upaya yang diperlukan. Selanjutnya adalah teknologi spesifik knowledge atau pengetahuan spesifik teknologi. Penelitian evaluasi peluang sebelumnya memberikan bukti bahwa pengetahuan terkait peluang berdampak pada cara individu mengevaluasi peluang dan kesimpulan sumatif yang mereka ambil. Dalam konteks transfer teknologi, pengetahuan peluang muncul dalam bentuk pengetahuan spesifik teknologi, pemahaman konseptual atau keakraban diam-diam yang dimiliki wirausaha sebelum terpapar pada teknologi yang dilisensikan. Dan yang terakhir adalah active search for technology license atau pencarian aktif untuk peluang lisensi teknologi. Upaya pencarian yang disengaja dan sistematis telah lama dikaitkan dengan pengakuan pengusaha terhadap peluang potensi, dan individu harus terlebih dahulu mengenali peluang tersebut. Kemungkinan adanya peluang sebelum mereka dapat menentukan apakah kondisi tersebut dapat dicapai secara pribadi. Yang penting, penelitian sebelumnya mengenai proses pencarian peluang menunjukkan bahwa pengusaha biasanya menargetkan upaya pencarian mereka di area yang mereka curigai akan menemukan masalah yang belum terselesaikan atau kesenjangan pasar. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis pertama, kematangan prototipe berhubungan positif dengan kemungkinan wirausaha untuk melisensikan teknologi universitas. Hipotesis kedua, kejelasan segmen berhubungan positif dengan kemungkinan pengusaha untuk melisensikan teknologi universitas. Hipotesis ketiga, rintangan peraturan berhubungan negatif dengan kemungkinan wirausaha untuk melisensikan teknologi universitas. Hipotesis keempat terbagi
ke dalam 3 bagian. Yang pertama, hubungan positif antara kematangan prototipe dan kemungkinan pengusaha untuk menyelesaikan teknologi universitas dimoderasi oleh pengetahuan spesifik pengusaha, sehingga hubungan tersebut menjadi lebih lemah ketika pengetahuan spesifik pengusaha tinggi dibandingkan rendah. Hipotesis 4 bagian B, hubungan positif antara kejelasan segmen dan kemungkinan pengusaha untuk melisensikan teknologi universitas dimoderasi oleh pengetahuan spesifik pengusaha, sehingga hubungan tersebut menjadi lebih lemah ketika pengetahuan spesifik pengusaha tinggi dibandingkan rendah. Hipotesis 4 bagian C, hubungan negatif antara hambatan peraturan dan kemungkinan pengusaha untuk melisensikan teknologi universitas dimoderasi oleh pengetahuan spesifik pengusaha, sehingga hubungan tersebut akan lebih kuat ketika pengetahuan spesifik pengusaha lebih tinggi dibandingkan rendah. Hipotesis 5A, hubungan positif antara kematangan prototipe dengan kemungkinan pengusaha untuk melisensikan teknologi universitas dimoderasi oleh pencarian aktif pengusaha untuk mendapatkan peluang lisensi, sehingga hubungan tersebut menjadi lebih lemah ketika pencarian aktif pengusaha tinggi dibandingkan rendah. Selanjutnya, hipotesis 5B, hubungan positif antara kejelasan segmen dan kemungkinan pengusaha untuk melisensikan teknologi universitas dimoderasi oleh pencarian aktif pengusaha untuk mendapatkan peluang lisensi, sehingga hubungan menjadi lebih lemah ketika pencarian aktif pengusaha tinggi dibandingkan rendah. Selanjutnya, hipotesis 5C, hubungan negatif antara hambatan peraturan kemungkinan pengusaha untuk melisensikan teknologi universitas dimoderasi oleh sejauh mana pengusaha secara aktif mencari peluang mendapatkan izin, sehingga hubungan tersebut menjadi lebih kuat ketika pengusaha secara aktif mencari peluang untuk mendapatkan izin. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini memperkenalkan bagian penting dan terabaikan dari transfer teknologi universitas. Keputusan pengusaha untuk menyelesaikan teknologi tersebut karena literatur yang ada saat ini berfokus pada sisi transfer teknologi dari sisi universitas. Penelitian kami berfokus pada sisi komersialisasi wirausaha, mengeksplorasi bagaimana variasi dalam atribut teknologi mempengaruhi keputusan izin berwirausaha. Transfer teknologi universitas tidak dapat terjadi tanpa pengusaha dan keputusan positif mereka memberikan lisensi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa pemegang lisensi sampai pada jawaban ini merupakan hal mendasar untuk meningkatkan upaya komersialisasi teknologi universitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dicukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.